Selamat datang kembali di Arah Kita, podcast yang bantu kamu menata arah hidup, keuangan, dan masa depan. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin topik yang sering banget jadi mimpi banyak orang. Gimana caranya uang kerja buat kita, bukan kita yang kerja terus buat uang? Jawabannya, passive income. Dan hari ini, kita akan bahas 10 jenis aset yang paling menghasilkan passive income. Bukan asal tebak, tapi berdasarkan potensi cuan, stabilitas, dan realitas di lapangan. Jadi gini, passive income itu adalah penghasilan yang tetap masuk meskipun kamu tidak bekerja secara aktif. Tapi bukan berarti duduk santai langsung kaya ya. Kamu tetap perlu usaha di awal, waktu, tenaga, bahkan modal. Tapi setelah sistemnya jalan, kamu bisa lebih santai. Contoh sederhana, kos-kosan yang tetap menghasilkan walau kamu lagi liburan. Saham dividen yang terus mengalir tiap tahun. Video YouTube yang tetap menghasilkan iklan walau udah lama dibuat. Kuncinya, bangun aset yang bisa kerja buat kamu. Inilah aset yang paling menghasilkan, mari kita bahas. 1. Properti sewa, kos, kontrakan, ruko. Aset real yang bisa kamu sewakan dan hasilkan cuan rutin tiap bulan, stabil dan berpotensi naik nilai. Kelebihan, tahan inflasi. Kekurangan, butuh modal besar, rawan biaya perawatan. 2. Saham dividen. Saham perusahaan besar yang rajin bagi keuntungan. Contoh, Bank BRI, Telkom, Unilever. Makin banyak saham kamu, makin besar dividen yang masuk. Cocok buat jangka panjang. 3. Reksadana pendapatan tetap. Kamu titip dana ke manajer investasi yang kelola obligasi. Dapat hasil stabil tanpa perlu analisis teknikal. Cocok buat pemula. Bisa dimulai dari 10.000. 4. YouTube channel monetisasi. Bikin konten yang evergreen, views tetap mengalir, dapat cuan dari iklan, sponsor, bahkan afiliasi. Butuh konsistensi di awal, tapi bisa sangat menguntungkan jangka panjang. 5. Bisnis yang dikelola tim, sistematis. Punya usaha tapi dijalankan oleh tim yang solid. Kamu tinggal kontrol, tanpa harus terjun langsung. Misalnya, franchise minuman, laundry, atau UMKM keluarga. Kuncinya, sistem plus kepercayaan. 6. Royalti buku, musik, atau digital product. Sekali bikin, dijual berkali-kali. Misal, e-book, modul, musik, template, desain digital. Cocok buat kamu yang kreatif. 7. Tanah produktif, perkebunan. Tanah nggak cuma disimpan tapi digunakan, bagi hasil dengan petani atau peternak. Contoh, kebun kopi, sawah, kandang sapi. Hasilnya bisa rutin kalau dikelola baik. 8. Aplikasi khas software lisensi. Developer atau tim kamu buat tools cak software. Dijual ke pengguna. Mereka bayar per bulan, tahun. Contoh, aplikasi kasir, software invoice. Pasarnya besar dan scalable. 9. Website atau blog monetisasi. AdSense, afiliasi. Tulis konten, pasang iklan Google atau link afiliasi. Kalau trafik bagus, bisa menghasilkan terus-menerus. Butuh waktu di awal, tapi cuannya bisa besar. 10. Peer-to-peer lending. Kamu kasih pinjaman ke UMKM lewat platform. Dapat bunga secara berkala. Cocok kalau kamu cari aset pasif dengan hasil rutin. Tapi harus paham risikonya. Cek kredibilitas peminjam. Setelah tahu aset-asetnya, sekarang tinggal pilih yang sesuai kondisi kamu. Tipsnya, 1. Pahami posisi kamu sekarang. Punya waktu, skill, atau modal. 2. Jangan serakah langsung semua. Pilih 1 atau 2 dulu. 3. Bangun konsisten. Misal, 1 artikel blog tiap minggu atau beli 1 lot saham tiap bulan. Yang penting, mulai dulu, bukan nunggu sempurna. Bayangin kalau kamu punya 2-3 sumber passive income yang ngocor tiap bulan, kamu nggak panik lagi kalau di PHK, kamu bisa ambil cuti tanpa stres. Dan yang paling penting, kamu bisa milih gaya hidup yang kamu mau. Uang nggak jamin bahagia. Tapi kebebasan memilih itu luar biasa.
Itu dia 10 aset yang bisa bantu kamu bangun passive income dan merdeka secara finansial. Ingat, bukan soal siapa yang paling kaya sekarang, tapi siapa yang paling siap untuk masa depan. Terima kasih sudah dengerin episode kali ini di Arah Kita. Follow podcast ini dan share ke teman kamu yang juga pengen cuan tanpa harus kerja terus. Arah hidup bisa berubah saat kamu tahu kemana kamu mau pergi.